Halo, selamat datang kembali dalam pembahasan bab 3 pelajaran PKN untuk kelas 7 SMP. Pada bagian ini adalah bagian terakhir dari bab 3 yaitu bagian C. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Karena pada dua bab sebelumnya kita sudah melihat, mengetahui, dan mendengar bagaimana proses panjang Konstitusi Negara Indonesia ditentukan, diterima, dan kemudian disahkan. Tentu saja kesemuanya itu dilakukan dengan upaya yang sangat luar biasa beratnya karena ini tentang membangun negara. Kemudian setelah itu semua jadi bangsa Indonesia merdeka, maka pada bagian kedua atau bagian B bab 3 kita membahas tentang pentingnya kesadaran berkonstitusi. Sehingga kita tidak hanya melihat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai simbolis saja, tetapi juga bagian dari identitas negara dan kita patut bangga dan berkomitmen untuk setia kepada konstitusi negara kita. Dan pada kali ini kita akan membahas peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Apa sih yang mereka lakukan dan bagaimana perjalanan mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam merumuskan UUD 1945. Yuk, mari kita simak. Namun, seperti biasanya, saya mengucapkan terima kasih dari hati yang terdalam kepada Slides Go yang selalu mempercantik tampilan presentasi saya. Terima kasih Slides Go. Oke, sekarang let's go. Jadi ibarat kau membangun sebuah acara, tentunya kau perlu panitia. Supaya acaramu sukses, maka panitiamu juga harus sesuai dengan visi misi acara yang hendak dilakukan. Nah, apalagi ini adalah tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi, bayangkan saja ya, sebagai perbandingan acaranya adalah kemerdekaan Indonesia. Maka dibutuhkan panitia untuk mewujudkan acara tersebut. Ibaratnya kalau di kampung-kampung kita, tempat tinggal kita dulu ada kegiatan lomba 17 Agustus. Nah, maka perlu panitia pelaksanaan lomba 17 Agustus. Dan panitia ini harus saling bekerja sama demi kesuksesan acara. Nah, kurang lebih seperti itu perumpamaannya. Sehingga sederhananya untuk mencapai cita-cita luhur itu tidak boleh sembarangan. Semuanya mesti dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk pula memilih siapa saja orang-orang yang akan terlibat dalam pelaksanaannya. Dan kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita sejak ratusan tahun dijajah lamanya. Dan ketika Jepang memberikan kesempatan untuk membentuk BPUPKI, bahkan sampai PPKI, maka bangsa Indonesia berhati-hati dalam memilih siapa saja anggota. Walaupun memang sebagian besar atau pada awalnya semuanya itu dibentuk, ditata, dan ditentukan oleh Jepang. Untunglah pada saat pelaksanaannya terdapat sebuah adaptasi supaya Indonesia berhasil merdeka tanpa pemberian Jepang. Jadi betul-betul diraih oleh perjuangan bangsa Indonesia. Nah, itu pun tetap harus dilakukan secara hati-hati karena sekali saja ada kesalahan, maka negara kita bukanlah negara yang merdeka. Mari kita tengok bab pertama yang membahas tentang BPUPKI dan BPKI. Anggota BPUPKI kala itu susunan kepengurusannya seperti ini. Ada wakil baik itu dari Indonesia maupun dari Jepang dan kesemuanya itu diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Dan secara keseluruhan, seluruh anggota BPUPKI itu berjumlah 69 dengan porsi besar
diduduki oleh tokoh bangsa Indonesia sebanyak 62 orang dan 7 anggota perwakilan Jepang. Dengan catatan, anggota perwakilan Jepang di sini statusnya pasif ya. Jadi mereka hanya bertugas sebagai perwakilan Jepang pada setiap sidang BPUPKI, tetapi tidak berhak menentukan hasil rapat, kurang lebih seperti itu, atau istilah kedaerahan lainnya semacam pupuk bawang begitu. Jadi hanya ada di situ, hanya hadir di situ, tapi tidak memberikan dampak yang signifikan. Kemudian anggota PPKI. Nah, jika kau ingat, PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Dan BPUPKI dibubarkan karena berhasil melaksanakan tugas-tugasnya dengan cepat. Sampai waktu itu Jepang sendiri kaget. Mengapa cepat sekali BPUPKI mengerjakan tugas-tugasnya? Ya tentu saja karena kami waktu itu ingin merdeka. Dan tugas-tugas yang berikan kepada BPUPKI tentulah dikerjakan sungguh-sungguh dalam waktu sesingkat-singkatnya, seefektif mungkin. Nah, kemudian akhirnya dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan kepengurusan PPKI secara garis besar hanya ini saja, yaitu ketuanya Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Muhammad Hatta. Dan beliau berdua adalah hasil penunjukan Jepang saat pertemuan di Vietnam. Jika kau ingat, waktu itu ada 3 tokoh Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman yang terbang ke Vietnam menemui Laksamana Angkatan Laut Jepang. Dan kemudian selama di Vietnam, tepatnya di kota Saigon dan Dalat, itu mereka, maksudnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman, diperintahkan untuk membentuk PPKI dengan anggota yang ditentukan oleh Jepang. Jadi kalau boleh disederhanakan, acaranya adalah kemerdekaan Indonesia. Panitianya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi yang memilih orang-orang di dalam PPKI itu adalah orang Jepang. Nah, di sini ada keganjilan yang perlu nanti diwaspadai. Dan inilah hasil penunjukan Jepang terhadap siapa saja anggota PPKI yang nantinya berjuang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini bahkan dari namanya kita tahu gelar apakah mereka bangsawan atau bukan, pertama itu. Kemudian yang kedua, daerah asal mereka. Contohnya I Gusti Ketutpuja dan Andi Pangerang Petarani itu sudah pasti asalnya dari Sunda Kecil atau daerah Bali dan daerah Maluku dan Sulawesi. Untuk Bapak Andi Pangerang Petarani bersama dengan Dr. Ratulangi. Kemudian untuk Mas Sutarjo, Pangeran Suryo Hamijoyo, Pangeran Purboyo, Raden Panji Suroso, kemudian Raden Oto Iskandar Dinata, apalagi Dr. Rajiman, sudah jelas dari namanya bahwa mereka adalah orang priayi Jawa atau orang yang terpandang di tanah Jawa begitu. Dan untuk tokoh lainnya seperti Profesor Dr. Supomo, Jenderal Mayor, Raden Haji Abdul Qadir, dan A.A. Hamidan, Mr. Yohanes Latuharhari, Dr. Andes Yap Chuanbing adalah orang-orang yang terkemuka mendapatkan kesempatan pendidikan lebih tinggi. Dan bahkan A.A. Hamidan
adalah seorang jurnalis. Namun sayang sekali saya tidak mendapatkan informasi tentang Mr. Abdul Maghfar di sini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menampilkan foto beliau. Bahkan foto beliau saja saya kesulitan mencarinya. Kemudian di sini juga, melalui namanya dan mungkin fotonya juga ada golongan yang erat dengan keislaman seperti Kiai Abdul Wahid Hashim dan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian ada juga berdasarkan keturunannya yaitu Dr. Andes Yap Chuan Bing yang merupakan politikus keturunan Tionghoa yang berasal dari Semarang. Nah, ini dari namanya saja sudah ketahuan status sosial mereka, kemudian berlatar belakang apa, ketahuan itu waktu dulu. Dan kemudian karena kecerdasan Insinyur Soekarno, maka dilakukanlah penambahan anggota PPKI. Dan ini tanpa sepengetahuan Jepang. Sebagaimana yang tadi saya katakan, acaranya adalah kemerdekaan Indonesia, panitianya ditentukan oleh Jepang. Ini ada apa? Tanda tanya. Dan alasan utamanya adalah Indonesia itu merdeka murni dari hasil perjuangan bangsa, bukan dari pemberian bangsa lain. Jika panitianya 100% dibentuk oleh bangsa penjajah, berarti di situ bisa jadi nanti kemerdekaan Indonesia diklaim merupakan pemberian dari Jepang. Nah, Insinyur Soekarno tidak ingin ini terjadi, sehingga akhirnya melakukan tambahan anggota di balik pemerintahan Jepang. Jadi pemerintahan Jepang tidak tahu. Lagi pula Indonesia juga tidak ingin menjadi negara boneka Jepang. Waktu itu terjadi pada negara Filipina. Dan inilah 6 anggota tambahan PPKI. Di antaranya Bapak Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi dan Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan seluruh anggota mewakili daerahnya. Katakanlah jurnalis Bapak A.A. Hamidan berasal dari Kalimantan, kemudian Mr. Tuku Muhammad Hasan dan Dr. Muhammad Amir yang salah satu dari keduanya nantinya akan menjadi gubernur pertama di Sumatera. Jadi waktu pertama kali pembagian wilayah itu salah satu dari dua nama ini menjadi gubernur Sumatera dan salah satu dari keduanya memiliki surat kabar. Jadi surat kabar penolakan kolonial. Jadi waktu itu membela negara Indonesia tidak hanya melalui perjuangan fisik ya, tapi juga melalui media. Waktu itu media sosialnya adalah media massa berupa koran ya, atau surat kabar. Jadi sangat berperan untuk membentuk dan menambah wawasan rakyat pribumi waktu itu bahwa kita dijajah dan kita harus merdeka. Begitu pula di Jawa dan sejujurnya di Pulau Jawa ini perwakilan baik BPUPKI dan PPKI itu yang paling banyak. Lalu di Bali dan sekitarnya waktu itu istilahnya adalah Sunda Kecil, ada I Gusti Ketut Puja. Kemudian daerah Sulawesi dan Maluku ada Dr. Ratulangi, ada Bapak Andi Pangerang Petarani dan Mr. Johannes Latuharhari. Hanya saja ada satu hal yang kemudian menjadi pembeda dan memungkinkan untuk menghambat tercapainya kemerdekaan. Dan itu adalah adanya dua paham di antara anggota BPUPKI dan PPKI. Atau lebih tepatnya sejak BPUPKI ada. Yang pertama adalah paham nasionalisme, yang kedua adalah paham agama. Di mana paham nasionalisme ini ingin Indonesia dibentuk berdasarkan kebangsaan dan persatuan. Jadi semua dianggap sama, kita secara bersama-sama pula membangun negara Indonesia berdasarkan
kebangsaan kita sendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan Muhammad Yamin pada bagian pertama bab 3, yaitu bangsa Indonesia, dasar negaranya ya harus dari bangsa Indonesia itu sendiri, tidak bisa mengambil dari bangsa lain atau kepercayaan lain, tidak bisa. Itu menurut Muhammad Yamin waktu itu. Namun untuk paham agama, mereka ingin Indonesia dibentuk berdasarkan pada satu agama, waktu itu agama Islam. Ini sangat kentara, terutama pada sidang BPUPKI, dan terus terang sempat terjadi selisih pendapat di antara kedua paham tersebut, atau lebih tepatnya di antara tokoh-tokoh yang memiliki dua paham yang berseberangan ini. Hanya saja, untungnya, perbedaan tersebut bisa ditengahi dengan sikap mengutamakan cita-cita luhur, yaitu yang penting Indonesia itu merdeka. Dan ini kita harus sepakat, kita harus mufakat. Sehingga akhirnya kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan dikesampingkan dulu, oke. Yang paham nasionalisme, yang paham agama, dikesampingkan dulu, kemudian oke, kita fokus pada memerdekakan Indonesia. Dan saat itu Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni ketika beliau mempresentasikan tentang ide Pancasilanya, beliau berkata yang intinya itu kita itu mau mendirikan negara Indonesia. Yang bisa semua itu harus melakukannya, sehingga semua buat semua. Dan ketua sidang BPUPKI waktu itu pada hari terakhir menerima Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah selesai dirancang oleh panitia kecil yang memang tugasnya khusus merancang Undang-Undang Dasar. Dan Bapak Rajiman atau Dr. Rajiman berkata, jadi rancangan ini sudah diterima. Saya ulangi lagi, kita terima dengan sebulat-bulatnya dan menanyakan pendapat kepada seluruh peserta sidang BPUPKI kala itu. Bagaimana, tuan-tuan? Apakah kita menerima ini? Menerima naskah Undang-Undang Dasar 1945 ini? Dan supaya cepat penyelesaiannya, karena itu adalah hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 16 Juli, maka diminta untuk berdiri bagi yang setuju. Walaupun saat itu pertama-tamanya Tuan Yamin atau Muhammad Yamin belum berdiri, akhirnya suara bulat diterima dan Undang-Undang Dasar 1945 diterima secara mufakat dalam sidang BPUPKI. Di sini berdasarkan sumber yang saya baca dan saya mengambil kesimpulan secara pribadi bahwa akhirnya Tuan Yamin atau Muhammad Yamin pun menerima Undang-Undang Dasar 1945 sebagai calon konstitusi negara Indonesia. Karena waktu itu 16 Juli Indonesia belum merdeka. Jadi sifatnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar masih diterima dulu oleh BPUPKI sampai nanti PPKI dan sidang terakhir PPKI baru mengesahkan karena sudah merdeka. Dan itu dilakukan ketika Indonesia berumur 1 hari. Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa memang sangat besar peran pendiri negara. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan latar belakang yang berbeda-beda supaya Indonesia lekas merdeka dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan menggunakan musyawarah sebagai cara membuat keputusan hingga mencapai mufakat, bahkan untuk level sidang penentu kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian pada sidang PPKI, sikap yang ditunjukkan para pendiri bangsa kala itu adalah betapa mereka cerdas dan mereka teliti dalam menelisik
rancangan undang-undang, menelisik bagaimana nanti Indonesia ke depannya. Mereka cerdas, mereka teliti, dan mereka bertanggung jawab atas keputusan yang sudah mufakat diterima. Nah, keputusan yang mufakat itu yang diraih melalui musyawarah itu menunjukkan betapa nuansa kekeluargaan di antara para tokoh itu ada, tetap ada, terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada. Dan sikap kekeluargaan ini muncul karena adanya toleransi, memaklumi, sehingga mufakat dalam mengambil keputusan bisa diambil cepat. Nah, ini ya kunci untuk tetap rukun di tengah-tengah perbedaan. Saya rasa begitu dan ini masih bisa kita gunakan di era modern seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah sikap patriotisme dan rasa kebangsaan itu dilihat dan terlihat dari para tokoh yang tidak mau kompromi dengan penjajah. Jadi tidak mau balikan lagi ke Jepang, bahwa minta tolong ke Jepang atau meminta dukungan suara, tidak. Memang berhadapan dengan negara sendiri waktu itu pelik ya, karena berbeda latar belakang, berbeda kepercayaan, tetapi mereka tidak mau menoleh ke belakang lagi, tidak mau minta bantuan ke penjajah. Jadi mereka oke, tidak mau kompromi dengan para penjajah dan kita adalah bangsa yang baru merdeka dan kita bangga akan itu. Jadi dua kata kunci untuk kesimpulan penutup bab 3 kali ini. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan selamat menikmati bab 3 secara utuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.